Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 3B. Kita lanjutkan materi ke pembelajaran 5 dan 6. Kita langsung saja simak video pembelajaran dari Bu Atika ya. Mari kita belajar bersama. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu di rumah saja ya untuk belajar. Tidak usah bermain kemana-mana. Ayo kita belajar bersama agar lebih menyenangkan. Halo anak-anakku, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Masih tetap sama di tema 6, subtema 1. Kalian bisa membuka buku paket kalian pada buku paket tema 6 dan di pembelajaran 5 halaman 39 ya. Nanti Bu Atika akan membacakan sebuah percakapan ya. Kalian bisa menyimaknya. Coba diambil dulu ya bukunya, disiapkan dulu. Nah. Oh iya, Bu Atika lupa belum menyapa kalian. Hai anak-anak hebat kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, tetap semangat, belajar di rumah, rajin olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, serta jangan lupa jaga ibadah kalian, rajin berdoa dan memohon kepada Allah agar pandemi COVID segera berlalu dan kita dapat belajar di sekolah kita tercinta. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar terlebih dahulu, berdoa dulu ya. Sebelum melakukan aktivitas, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai belajar kita, yuk kita baca dulu percakapan antara Siti dan Ibu. Nah, Bu Atika akan membacakan sebuah percakapan antara Siti dan Ibu. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu menjawab, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Nah, kemudian Siti bertanya lagi, berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa ya Bu? Siti tanya lagi. Kemudian ibunya dengan sabar tetap menjawabnya. Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Nah, Siti tanya lagi, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Siti tanya, lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Nah, betul nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu, kata Siti. Iya, nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Nah, dari percakapan tersebut, kita dapat pahami bahwa bensin adalah salah satu jenis bahan
bakar minyak atau disebut kalau disingkat BBM yang berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di tanah jutaan tahun yang lalu. Jadi, kalau BBM habis, maka tidak bisa diperbarui karena butuh waktu yang sangat lama untuk proses menjadi BBM. Untuk itu kita harus menghemat BBM. Kita tidak boleh boros menggunakan bahan bakar minyak. Nah, bagaimana cara menghemat BBM ya? Caranya adalah yang pertama, jika bepergian dekat, bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda ontel. Nah, yang kedua, jika berpergian satu atau dua orang, gunakan sepeda motor, bukan mobil. Yang ketiga, gunakan kompor gas, bukan kompor minyak. Nah, di rumah kalian pasti ada ya kompor gas. Mungkin kalian belum tahu dulu kompor minyak seperti apa ya, Bu. Nah, nanti bisa tanya ke Ibu. Nah, anak-anak, tidak terasa sekarang udah pukul berapa ya kalian menyimak video Bu Atika ya kira-kira ya. Coba lihat jam dinding. Coba lihat jam di rumah kalian ya. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam membaca dan menulis jam, mari kita simak video berikut ini. Nah, kita simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis jam, materi tema 3 kelas 3 SD. Jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Terdapat banyak jenis jam yang bisa kita jumpai di sekitar kita, di antaranya jam dinding dan jam tangan. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan waktu adalah jam, menit, dan detik. Bagaimana ya cara membaca dan menuliskan jam? Kita simak penjelasan berikut ini. Jam terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Pada jam terdapat dua buah jarum. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Coba anak-anak perhatikan, jam berapakah ini? Jarum pendek menunjuk ke angka 2. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Maka dibaca pukul 2 dan cara penulisannya adalah 02.00. Perhatikan jam yang kedua. Jarum pendek menunjuk ke angka 6. Jarum panjang menunjuk ke angka 1. Maka dibaca pukul 6 lebih 5 menit. Kenapa ya lebih 5 menit bukan lebih 1 menit? Kalau anak-anak perhatikan, di antara angka 12 dan 1 terdapat 4 buah garis. Masing-masing garis itu bernilai 1 menit. Maka ketika jarum panjang di angka 1 menunjukkan menit ke-5. Penulisannya adalah 06.05. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk ke angka 4. Jarum panjang menunjuk ke angka 3. Maka ini pukul 4 lebih berapa menit ya? Tiap angka yang ditunjukkan jarum panjang dihitung per 5 menit. Jika jarum panjang di angka 1 menunjukkan lebih 5 menit, maka jika jarum panjang di angka 3,
kita kalikan saja. 3 dikali 5 sama dengan 15 menit. Maka jam tersebut menunjukkan pukul 4 lebih 15 menit. Ditulis 04.15. Jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan angka 8. Karena belum melewati angka 8, berarti ini masih pukul 7 ya. Kemudian jarum panjang di angka 6 lebih 2 garis. 6 dikali 5 menit sama dengan 30 menit, ditambah 2 menit sama dengan 32 menit. Maka jam tersebut menunjukkan pukul 7 lebih 32 menit. Ditulis 07.32. Sekian penjelasan Ibu tentang membaca dan menulis jam. Semoga anak-anak paham ya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi cara membaca jam ya dan menulis jam. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa kan membaca dan menulis jam? Nah, apakah di kamar tidur kalian terdapat jam dinding? Ayo, ada tidak? Nah, ingat ya anak-anak, kalian punya kewajiban merawat jam dinding ada di kamar tidurmu. Selain itu, setiap anak memiliki hak dan kewajiban dalam penggunaan energi di rumah. Misalkan sebagai berikut kewajibannya. Seorang anak di rumah berkewajiban menghemat air dengan tidak berlebihan saat mandi, mencuci, dan lain-lain. Nah, selanjutnya wajib menghemat penggunaan listrik dengan mematikan TV jika tidak dilihat, mematikan kipas angin, lampu, AC jika tidak digunakan, dan wajib menghabiskan makanan yang telah diambil. Yang selanjutnya, hak. Anak di rumah berhak menggunakan air untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, anak berhak melihat TV, menggunakan lampu untuk penerangan, menggunakan kipas angin dan AC. Anak berhak mendapatkan makan dan minum. Nah, sekarang saatnya berkreasi dan menjawab pertanyaan di buku tulis kalian. Ini bisa ditulis ya pertanyaannya. Nah, bisa di lembar kertas, buku tulis tematik, bisa. Membuat jam dari alat dan bahan. Nah, alatnya apa saja? Gunting, cutter, jarum, spidol. Bahannya apa ya? Kertas tebal atau kardus bekas boleh. Nanti cara kerjanya bisa dibaca sendiri ya. 1 sampai 4 ya, pada link yang Bu Guru kasih. Oke? Nah, kemudian nanti ada soal yang harus kamu kerjakan pada buku paket. Halamannya sudah Bu Guru berikan pada jadwal di print out. Di grup WA juga ada. Anak-anak bisa mengerjakan ya. Nah, ini juga ada tugas. Nah, ini juga ada tugas pada buku paket ya. Nah, demikian belajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Terus belajar, pantang menyerah anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, kita telah selesai. Oke, kita telah selesai untuk materi subtema 1 ya pada tema 6. Kita minggu depan akan belajar lagi ke subtema 2. Nah, kalian jangan lupa selalu membuka link untuk belajar. Jika ada hal-hal yang penting bisa kalian catat. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan Bu Guru melalui WA Group ya atau Japri ke Bu Atika. Nah, demikian atas materi yang Bu Guru sampaikan. Jika ada kekurangan ketika penyampaian materi subtema 1, mohon maaf ya. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairah untuk anak-anakku semua yang telah menyaksikan,
video pembelajaran dari Bu Atika dan kepada orang tua semua yang telah sudi untuk mendampingi anak-anak belajar. Juga saya ucapkan alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.